If I got Jesus, I got all that I could ever need. Take the world. Ya, adalah satu sukacita buat saya bisa ada di tempat ini. Ya, juga terima kasih buat Pak Rubin dan seluruh pengerja yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memberitakan firman. Iya, tahun ini adalah tahun bagaimana kita membangun manusia rohani yang sehat. Kenapa saudara? Karena saya percaya kesehatan jasmani itu datang dari dalam. Ya, kalau kita tidak membangun kesehatan manusia rohani kita, maka ya fisik itu bisa sakit-sakitan karena rohnya yang sakit. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar banyak kesaksian dari orang-orang. Ya, ada satu orang ibu yang telepon kepada saya, dia bilang, "Bu, saya ini dari remaja saya itu punya kelainan syaraf. Jadi saya harus suntik setiap bulan ya. Saya harus minum obat dokter. Tapi di masa pandemi saya menemukan channel ibu di Mesbah Doa. Saya mau tanya dulu, yang ikut Mesbah Doa di sini berapa banyak? Wow, luar biasa. Yang belum, tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Jangan lupa like dan share. Amin. Ya, dan saudara, dia bilang, saya menemukan channel ibu di awal pandemi. Setelah itu saya rutin mengikuti. Saya mendengar semua pengajaran-pengajaran yang ibu berikan. Dan apa yang terjadi, Bu? Dia bilang, "Ibu, sekarang saya tidak pernah lagi ke dokter. Sekarang obat saya itu Mesbah Doa. Setiap saya memuji menyembah Tuhan, ya saya tidak pernah kambuh lagi dan Tuhan menyembuhkan saya." Tepuk tangan buat kuasa firman. Kenapa kita harus membangun manusia rohani yang sehat, saudara? Karena keuntungannya itu bukan hanya sampai di dunia ini. Alkitab berkata, latihan badani itu terbatas hanya untuk di dunia ini saja. Kita nge-gym, kita sepedaan, ya itu bagus sekali. Tetapi hanya berguna bagi di dunia ini saja. Tetapi latihan rohani itu berguna sampai di masa yang akan datang. Kita menjaga kesehatan fisik kita itu baik. Ya, karena orang yang sehat tidak mudah kena penyakit. Ya, tetapi kita bertahan pun Alkitab bilang ya manusia itu hidup 70 tahun. Kalau lebih ya kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan. Tapi yang terpenting adalah yang harus kita bangun juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kesehatan manusia rohani. Kenapa? Karena kalau manusia rohani kita sehat, ya satu saat kita semua dipanggil Tuhan, kita mencapai hidup sampai pada kekekalan. Itu yang dikatakan bahwa latihan rohani itu berguna sampai pada hidup yang akan datang. Kalau kita bicara soal mati, saudara, maaf ya, saya masih tetap konsisten dengan pengajaran saya. Dari awal pandemi, saya selalu berkata, jangan terlalu takut berlebihan. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi jangan baik. Ya, kalau sudah waktunya mati, maaf ya, tidak usah tunggu kena corona. Bener nggak? Lagi duduk aja bisa mati. Bahkan lagi tidur, banyak yang mati. Orang tidur ngorok berlebihan aja mati loh, saudara. Makanya bapak-bapak yang suka ngorok hati-hati. Harus makin berjaga-jaga itu. Ya, jadi saudara, saya percaya. Saya ini bintang 3 corona, saudara. Yang pertama saya kena di November awal 2020, 2021 kena lagi yang Delta, 2022 yang lalu kena yang Omicron. Jadi 3 varian saya rasakan semua. Memang dari awal dulu saya berdoa, mungkin doa saya itu agak sedikit nyeleneh. Ketika orang semua ketakutan, saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya kena, enggak apa-apa, saya mau. Asal itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena ketika corona itu datang, orang-orang itu berpikir bahwa satu-satunya yang bisa mencabut nyawa mereka itu corona. Sehingga orang itu takut berlebihan karena dia pikir hidup matinya di tangan corona. Ya, tapi banyak yang meninggal karena corona. Itu sudah waktunya. Caranya lewat corona. Misalnya dia nggak kena corona pun mati serangan jantung. Jadi saudara nangkap apa yang saya sampaikan? Jangan sampai kita kegagal fokus sehingga kita berpikir bahwa penyebab kematian itu corona. No, mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya, nggak usah tunggu kena corona, mati saudara. Duduk di sofa bisa mati.
Makanya apa yang harus kita lakukan sekarang, lebih daripada hanya menjaga sekedar kesehatan fisik, mari jaga kesehatan manusia rohmu. Karena kalau rohani kita sehat, rohani kita kuat, kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Bilang amin. Mati adalah Siapa yang sudah siap mati? Angkat tangan yang sudah siap mati. Ya, tadi ngomong untung, amin, untung. Ditanya yang sudah siap mati, belum ada yang angkat tangan. Saya tidak tanya yang sudah mau mati loh. Yang saya tanya sudah siap apa belum? Goal dari seorang mengikut Tuhan itu adalah apa? Dia siap mati. Kalau saudara percaya Yesus terus saudara nggak siap mati, terus ngapain? Kapanpun saya dipanggil, saya siap Tuhan. Tapi kalau hidup saya masih berdampak hari ini, ya Tuhan masih kasih kita kesempatan. Karena kematian itu tidak pandang umur. Kalau saya bicara tentang kematian, saudara jangan cari-cari yang rambut putih ya. Saudara mandiri kayaknya dia duluan ini. Rambut putih gini umur udah di atas 60, bentar lagi di absen. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Kalau sudah waktunya kita pulang, gak ada alasan. Daripada saudara tidak siap, lebih baik siap. Terus cara menyiapkan diri menuju kematian gimana, Bu? Di Jakarta banyak yang sudah beli lahan di San Diego Hills. Beli lubang. Saya tanya sama teman saya, udah beli lubang, Bu? Udah, kami sekeluarga 5 orang, Bu, di sini. Pertanyaan saya, Ibu udah siap mati belum? Lubangnya udah, belum siap matinya. Terus ngapain Ibu beli lubang? Takut gak kebagian, soalnya kan tanahnya elit. Mati dikubur di tempat elit itu sesuatu yang, kalau saya nggak peduli saya mau dikubur di mana, yang penting cara hidup saya. Amin. Sudahkah kita mempersiapkan hidup? Ya, kenapa saudara kita harus membangun kesehatan manusia roh kita? Bukan apa-apa, karena kita semua lagi berdiri di antrian kematian. Bisa jadi sebelah kanan saudara minggu depan dipanggil. Lihat yang sebelah kananmu, mumpung masih bisa dilihat. Yang sebelah kiri bisa jadi besok. Nah, ketawa kan, temannya mati aja diketawain. Jadi kita daripada tidak siap, mari kita menyiapkan diri. Bagaimana caranya? Bangun manusia rohmu sehat, kuat. Karena ketika manusia roh kita kuat, maka itu berpengaruh di alam nyata, saudara. Manusia fisik kita. Kenapa banyak orang terus jatuh bangun di dalam dosa? Karena manusia rohmu itu sakit. Waktu manusia roh kita sehat dan kuat, maka semua kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Kita bisa menjadi pelaku firman. Nah, hari ini saya akan membahas, kita baca sama-sama, apa sih ciri-ciri orang yang rohaninya itu sehat. Kalau ini terdapat dalam diri kita dan kita merasa kita masih sakit, mari kita bertobat. Amin. Ayo kita buka bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19, di situ dikatakan, judul perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Orang yang rohnya sehat itu dia menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ayat yang ke-19 berkata begini di sana, saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Poin yang pertama, manusia rohmu sehat atau tidak, ada di sini. Setiap orang hendaklah cepat untuk dengar, lambat bicara, dan juga lambat untuk marah. Siapa yang cepat marah? Nggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Ya, kalau saudara angkat tangan, saya suruh buka kolam baptisan. Baptis ulang, rendam 15 menit. Buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, ini loh. Yuk kita lihat, manusia rohani kita tuh sehat atau tidak. Orang itu kalau manusia rohnya sehat, rohaninya kuat, dia cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Kalau orang itu cepat berkata-kata, cerewet, apa-apa dikomen, apa-apa diomongin, apa-apa marah, apa-apa gini, itu tanda manusia rohmu sakit. Siapa yang tiap hari marah-marah di sini? Nggak ada yang ngaku. Ya, bertobat saudara.
tanda manusia rohmu dewasa dan sehat. Ya, orang yang manusia rohnya itu sehat, dia nggak mudah marah-marah. Karena dia tahu amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20 di sana dikatakan, kenapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita marah aja itu sudah dosa, saudara. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Suami istri, ya hello, yang tiap hari ribut di dalam rumah tangga. Kalau engkau tiap hari ribut, bertikai, perang, ya tiap hari bertengkar, itu tanda-tanda engkau sakit jiwa, rohmu sakit. Orang sakit jiwa itu bukan orang gila yang lari-lari di jalan. Ya, di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa kita terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika pikiranmu negatif terus berbuah kepada perasaan, akhirnya jadi negatif, lalu kehendakmu jadi negatif. Ya, itu tandanya engkau sudah sakit jiwa, tapi stadiumnya masih awal. Kalau yang sudah lari-lari di jalan itu sudah stadium akhir. Jadi bagaimana kita memutuskan atau kita melihat manusia roh kita ini sehat atau tidak? Ya, yang kebanyakan ngomong, kebanyakan marah, cepat marah, itu tanda-tanda rohanimu bermasalah. Bapak-bapak, jadilah berkat dalam rumah tanggamu. Ya, ibu-ibu, yang saya tahu itu biasa orang cepat marah-marah itu karena ada ilmu hitam. Itu cepat marah. Ya, tapi kalau orang yang sudah dibangun dalam Tuhan harusnya tidak begitu. Kita semua diciptakan dengan emosi, saudara. Kita bisa marah, semua orang bisa marah. Tapi bagaimana tadi pagi saya sampaikan, ciri orang yang manusia rohnya itu sehat, dia tenang di dalam segala hal. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana kita bisa menunjukkan kesehatan manusia rohani kita kalau kita ini tidak cepat marah, nggak cepat berkata-kata. Bapak ibu, rumah tangga kita harus kita bangun supaya anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa banyak anak muda sekarang masih umur kecil udah pacaran, gonta-ganti pacar sehingga mereka melakukan free sex? Karena di dalam rumah dia tidak melihat ada kasih. Orang tuanya ribut terus, berantem terus. Iblis tidak pernah takut ketika engkau rajin datang ke gereja. Kalau engkau tidak menjadi pelaku firman. Satu kali ada orang tanya sama saya, Bu, Ibu sering pelayanan di desa-desa? Kalau di desa itu masih banyak orang kerasukan ya, Bu? Oh banyak, lagi puji-pujian, kerasukan di sana. Kalau di kota-kota besar, di gereja besar, Ibu pelayanan, ada nggak yang kerasukan, Bu? Saya pikir-pikir kayaknya nggak pernah ada ya. Dia tanya, kenapa Bu di kota-kota besar, di gereja besar tuh orang jarang kerasukan? Ya saya mencoba bertanya, mencari, saya bilang iya ya, kenapa ya? Dulu sih pernah ada di Jakarta lagi ibadah, ada orang jatuh menggelepar, saudara. Saya spontan berdiri mau saya doakan kan, saya pikir ini kerasukan kan. Saya mendekat mau saya doakan, istrinya bilang, "Nggak usah Bu, kenapa? Epilepsi." Oh saya kira kerasukan, ternyata epilepsi, saudara. Mirip-mirip. Lalu saya dapat jawabannya itu gini, kenapa di gereja besar, di kota besar jarang orang kerasukan? Karena di kota besar begini, itu setan sudah tidak bekerja di gereja, dia cuma kontrol. Saudara mengerti maksud saya? Setan bilang, nggak usah ganggu mereka di gereja. Kenapa? Dagingnya aja udah gede. Keinginan dagingnya aja udah pada gede. Nggak usah bicara setan. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 berkata, sebab keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perselisihan, persinahan, percabulan, itu semua ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang melakukan semua hal itu, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus membangun manusia roh? Karena daging ini luar biasa pengaruhnya. Kalau engkau membiarkan rohmu mati, maka engkau tidak akan kuat. Kalau rohmu lemah, maka tidak mungkin imanmu bertumbuh. Menghadapi tantangan yang sudah seperti ini,
Makanya sering kali saya lihat orang Kristen di gereja hebat. Wah, kalau nyanyi kita buat iblis gemetar. Sampai di rumah iblis buat kita gemetar. Nah, itu yang terjadi. Ya, karena apa? Manusia rohmu sakit. Kalau manusia roh kita sehat, sudahlah, marah-marah itu boleh, tapi nggak usah lama-lama. Ya, punya komitmen. Saya sama suami dari awal menikah kita punya komitmen berantem 5 menit cukup. Susah nggak? Susah banget. Ya, tetapi karena kami mau berkomitmen kepada firman. Ya, terjadi. Kadang saya yang masih marah, suami saya bilang, udah lebih 5 menit loh. Ayo doa, saya bilang, enggak. Mana Tuhan dengar doa orang yang marah-marah? Dia bilang, makanya enggak usah marah. Ayo kita berbaikan. Dia pegang tangan saya, kita berdoa. Coba kalau ada salah satu, ya kadang juga saya yang duluan, ya enggak usah marah-marah lah, saya ngapain sih kita ini marah-marah, iya ya. Bukan berarti kita hamba Tuhan nggak pernah marahan. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Siapa bilang pendeta nggak bisa marah? Bisa. Bisa terjadi salah paham? Bisa. Berantem? Bisa. Iya. Tapi jangan biarkan dagingmu atau setan yang mempengaruhi engkau. Ya, saya suka pakai cerita, ya di gereja itu ada saudara, saya datang pelayanan di satu gereja, suami istri itu bahasa roh kenceng banget. Nyanyi lompat-lompat. Begitu penyembahan bahasa roh, tinggi sampai di awan. Kayaknya malaikat juga keriting dengernya. Ya, waktu saya pulang salaman, suaminya itu ada bekas luka di pipi. Jadi waktu salaman saya tanya, Pak, itu pipi kenapa dicakar istri ya? Saya ini bercanda. Tiba-tiba dia terdiam 1000 bahasa. Dia bilang, ibu tanya deh sama istri saya. Itu istri saya. Pak, jangan ngomong iya loh. Tanya aja bu sama istri saya. Padahal ini tadi bahasa roh kenceng nih. Saya panggil istrinya, bu, ini pipinya bapak luka ibu cakar. Istrinya bilang, ya tanya sama suami saya bu, kenapa? Jadi benar ibu yang cakar. Iya, dia yang mulai duluan, rambut saya dijambak. Haleluya ya saudara. Bahasa roh tinggi nih. Makanya ya jangan kita ini jadi orang Kristen yang cuma jago kandang. Kekristenanmu itu terlihat ketika engkau keluar dari pintu gereja. Kenapa? Di sini nggak ada yang marahan, nggak ada yang berantem kan? Kudus semua duduk, nggak ada yang merokok, nggak ada yang mabok, kudus semua. Waktu engkau keluar dari pintu gereja, hidupmu itu bagaimana di luar sana? Apakah engkau menjadi berkat atau sebaliknya hidup kita ya mencemarkan nama Tuhan? Saya tanya, kenapa bisa begitu? Istrinya bilang, dia WA-WA-an sama mantannya bu. Terus suaminya bilang, ya kita kan cuma bercanda bu, masa kita nggak boleh ketemu mantan? Istrinya bilang, iya boleh sih bu, tapi di WA sudah panggil mam sama pap. Terus saya tanya suaminya, beneran pak? Bapak manggil mantanmu mam, dia panggil bapak pap? Ya kan kita cuma iseng bu, bercandaan. Jadi bener, iya. Saya bilang istrinya, cakarannya kurang, tambah 1 lagi. Iya, bayangkan loh. Makanya bapak-bapak juga di sini saya mau bilang hati-hati ya bapak-bapak. Nggak usah, ya kalau tidak kuat iman, nggak usah ketemu-ketemuan, reunian, ketemu mantan-mantan. Ya nanti terjadi CLBK, cinta lama belum kelar. Banyak mantan yang CLBK. Ya kayak begitu. Bayangkan di gereja bahasa roh, pulang cakar-cakaran, jambak-jambakan. Saudara pikir setan tidak tertawa lihat hidupmu? Setan tertawa. Setan bilang, lihat ya, makanya nggak usah diganggu di gereja. Setan bilang, kita kontrol aja, hari ini penuh, lancar coy, lanjutkan. Hidupmu waktu keluar dari gereja ini kayak apa di luar? Ya, apakah engkau jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, sehingga ya itu menandakan bahwa rohanimu itu masih begini. Ya, tidak sehat, rohanimu sakit. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan apa saudara? Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dikatakan, sebab itu, ini ciri-ciri orang manusia rohnya sehat. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan
jiwamu. Ingat, yang diselamatkan dari manusia itu apanya? Jiwa. Waktu kita mati, roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Karena roh itu adalah gambar diri Allah dan diri manusia. Tubuh ditanam di tanah kembali menjadi tanah. Tetapi jiwa kita yang akan dihakimi. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu takut manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Bapa yang berkuasa membunuh tubuhmu dan juga jiwamu di dalam neraka. Nah, kalau kita menyadari jiwa ini nanti yang akan dihakimi, tadi sudah saya sampaikan, di dalam jiwa manusia itu terdapat apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini yang dapat membentuk perilaku dan karakter perbuatan kita. Makanya ibu-ibu jangan terlalu alay, lebay, baper, koper, bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Bagasi, bahagia nggak, sedih, iya. Ya, baper, dilukai sedikit, sakitnya sampai meradang. Hei, Alkitab bilang, kalau engkau mau manusia rohmu itu sehat, buang segala sesuatu. Yang pertama, yang kotor. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu yang kotor. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, segala dosa yang dapat membuat kita kehilangan keselamatan. Tapi banyak orang Kristen bilang begini, loh Bu, kan sekali selamat itu tetap selamat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita loh Bu, karena kasih karunia. Iya, pertama kali Tuhan selamatkan saya waktu saya mau bunuh diri. Saya hidup dalam lembah dosa, sehingga akhirnya ujungnya itu berakhir pada kekecewaan, baper, koper, bagasi, pengen mati, bunuh diri. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Saat itu saya belum bertobat, masih kotor. Tuhan menyelamatkan saya bukan karena kebaikan, tapi karena kasih karunia. Di awal kita diselamatkan, iya, karena kasih karunia. Tetapi setelah engkau menerima karya keselamatan itu, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena siapa yang bisa membuat keselamatan itu hilang? Kita. Karena kita nggak menjaganya, kita buang tiket keselamatan itu, kita hidup dalam kedagingan dosa. Jiwamu tidak diselamatkan karena kemauanmu sendiri. Makanya hari ini firman ini berkata, buang semua yang kotor. Ini cara kita mempersiapkan hidup menuju kekekalan, kematian. Dikatakan buang semua yang kotor, yang najis, yang suka-suka selingkuh, ya, yang jadi pelakor, jangan rebut suami orang. Ya, masih banyak di sana yang masih lajang, yang masih belum menikah, jomblo. Ya, saya heran itu wanita-wanita karena pengen pakai tas mahal, pengen pakai baju mahal, lalu dia incer bapak-bapak yang sudah mapan, berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi. Yang lucu bapak-bapaknya mau, padahal bapaknya udah tua, bentar lagi juga diabsen sama Tuhan. Tapi masih gaya-gayaan, suka sama cewek muda yang dia pikir mencintai. Dia cuma cinta uangmu, Pak. Buka mata lebar-lebar, bertobat. Saya nggak tahu nih khotbah saya terlalu keras atau tidak, biarin aja, nggak diundang juga nggak apa-apa. Udah mau kiamat ini, udah nggak usah dengar khotbah yang enak-enak. Ya, bertobat saudara, hargai karya keselamatan Tuhan di kayu salib. Bagaimana cara kita menghormati pengorbanan yang begitu mulia dengan engkau hidup dalam pertobatan? Buang semua yang kotor. Ya, kadang-kadang bapak-bapak itu nggak tahu diri. Waktu masih miskin, yang suka sama dia istrinya. Berjuang sama-sama dari menuju ke nol, dari nol mulai ada plus. Begitu sudah diberkati, tertarik sama perempuan muda yang katanya cinta sama dia. Ingat ya bapak-bapak, sekali saja Tuhan cabut nyawamu, mati kau, binasa. Sudah nggak usah khotbah yang enak-enak sekarang. Makanya ibu-ibu telepon saya, Bu, suami saya selingkuh terus, doakan Bu. Sudah Bu, saya doakan Tuhan jamah suamiku, ganti doanya, jangan begitu. Apa Bu doanya? Tuhan hajar suamiku. Nggak apa-apa Bu Devi doa gitu, nggak apa-apa.
Saya yang tanggung jawab. Enggak dosa ya Bu, enggak. Karena Tuhan menghajar itu membawa orang pada pertobatan. Enggak lama kemudian HP saya bunyi dari suaminya. Ini pendeta Dedi Basir? Iya. Pendeta macam apa kau? Macam ini. Kenapa? Ibu itu pendeta macam apa ngajari istri saya berdoa Tuhan hajar suamiku. Pak, Bapak jangan terlalu GR dihajar Tuhan ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, masih dianggap anak, nggak mati langsung, kena stroke dulu. Ya, tapi kalau Bapak sudah tidak dianggap anak sama Tuhan, udah tidak dikasih, langsung mati lu Pak. Langsung teleponnya putus, nit. Ayo kita mengerti saudara. Jadi Kristen yang benar tuh kayak apa? Makanya bangun manusia rohmu, baca Alkitab, dengar firman. Sekarang ada YouTube. Ketika engkau lemah, dengar khotbah supaya rohmu kuat, engkau bisa mengalahkan keinginan daging. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa hidup menurut daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah dan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup sampai dalam kekekalan. Berarti yang bisa membunuh perbuatan daging kita itu adalah roh yang kuat. Lah tapi bagaimana mungkin rohmu kuat? Engkau tidak pernah kasih makan rohmu. Ke gereja seminggu sekali 2 jam. Kalau saudara setiap minggu ke gereja nggak pernah absen, dalam waktu 1 tahun 365 hari, engkau cuma kasih makan rohmu 4 hari. Kalau tiap minggu engkau datang 2 jam, nggak telat dan pulang tidak kecepetan, berarti engkau cuma kasih makan rohmu itu 4 hari dalam 365 hari. Sekarang 361 harinya engkau isi dengan apa manusia rohmu? Ya, terus jangan berdalih lagi. Lah Tuhan kan mengerti Bu, kita ini daging. Makanya matikan dagingmu oleh roh yang dikuatkan. Kalau engkau mau menghidupkan manusia rohmu, maka dagingmu itu tidak berdaya. Makanya ayat tadi pagi berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang. Orang mau berhenti rokok, bisa nggak saudara? Bisa. Tapi engkau berkata, nggak bisa Bu, ini daging. Ada lagi yang selingkuh. Bu, saya sudah coba untuk berhenti, tapi saya nggak bisa Bu. Daging saya ini terlalu kuat Bu. Ya, jadi makanya saya ini nggak bisa keluar. Saya bilang bisa Pak, biarlah cintamu akan Tuhan itu mengalahkan segala hal-hal lain yang engkau cintai di dunia ini. Buang segala yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Waktu kita menerima firman, makanya datang ke gereja itu jangan cuma store muka, nggak usah pencitraan, karena kita ke gereja ini bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Makanya engkau ke gereja datang dengan sikap hati yang benar. Tuhan, aku ini mau ke gereja, aku berdoa nanti firman Tuhan yang disampaikan mengubah hidupku, masuk dalam hatiku dan menyelamatkan jiwaku. Supaya engkau datang di gereja, engkau memperhatikan firman. Jangan firman, tatapannya sih ke saya, tapi kosong. Saya tahu nih banyak yang pikirannya lagi tidak di dalam kepala. Pikirannya, otaknya lagi melayang-layang di luar sana. Bagaimana rohmu kuat? Kita mendengar firman, tundukkan dulu, aku tundukkan segala pikiran perasaanku pada kehendak Kristus. Supaya terjadi perubahan di dalam hidupmu saudara. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, dikatakan kamu apa? Menipu diri sendiri. Ada orang menipu diri sendiri? Lucu ya, diri sendiri kok ditipu loh. Ini lebih penipu dari semua penipu. Kalau engkau hanya mendengar dan tidak melakukan firman, engkau itu dikatakan di sana menjadi penipu atas dirimu sendiri. Yang paling tahu diri kita itu ya kita dengan Tuhan. Makanya jangan, ada nggak orang bisa menipu dirinya? Nggak ada kan? Masa diri sendiri ditipu?
Tapi orang yang tidak melakukan firman, cuma menjadi pendengar, engkau penipu atas dirimu sendiri. Itu lebih bejat daripada engkau tipu orang lain. Dirimu sendiri aja kau tipu, apalagi Tuhan, apalagi orang lain. Ayo kita mau jadi pelaku firman. Hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku tidak mau menjadi pendengar saja, aku mau menjadi pelaku firman. Ayat yang berikutnya berkata di sana, ayat 23, firman Tuhan berkata begini, saudara. Sebab, baca sama-sama, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, lalu apa di sana dikatakan? Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya mau tanya sama saudara hari ini, ada nggak di antara saudara yang lupa bagaimana muka dan wajahmu? Ada di sini yang lupa dengan mukanya sendiri? Berarti Anda hilang ingatan. Ada di antara saudara yang lupa dengan mukanya? Semua ingatkan mukanya? Tapi jangan gini, saya sih kayak Ari Wibowo. Itu halusinasi. Ya. Itu halu namanya. Kita ingatkan muka kita, saya ingat muka saya. Ada tai lalatnya di sini, ada lesung pipinya di sebelah kanan. Saya tahu kenapa setiap hari saya bercermin. Model alis saya tuh seperti ini, saya tahu. Di mana ada fleknya saya tahu. Karena saya tiap hari bercermin. Tapi orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya, dia itu seumpama orang yang memandang wajahnya di cermin, lalu ia segera pergi, lalu dia lupa bagaimana mukanya. Ngeri sekali ya saudara. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara semua menjadi pelaku-pelaku firman, biar engkau tidak lupa diri alias amnesia. Tapi banyak juga yang pura-pura lupa. Kepedean itu tadi, dia pikir mukanya kayak Ari Wibowo. Ya, makanya juga banyak orang yang tidak nikah-nikah karena pasang standar terlalu tinggi. Ya, ada perempuan gak nikah, kenapa belum menikah? Saya pengennya dapat bule yang ganteng, Bu. Saya bilang, orang mau cari jodoh itu bagi yang muda-muda, ada 3 tips. Yang pertama, berdoa. Doa dulu. Yang kedua, berusaha. Saya punya teman tinggal di Kalimantan, di hutan, kerja di perkebunan. Dep, doain dulu saya ini biar dapat jodoh. Kau tinggal di mana? Di kebun dalam hutan. Terus kau tidak keluar-keluar di kota? Ya jarang ya. Kau mau dapat monyet? Mau cari jodoh di hutan terus, di perkebunan kelapa sawit. Yang ditemui tupai dan monyet. Kalau mau ketemu jodoh, lu usaha minggu ke kota, ke gereja. Di gereja kau ketemu orang, ketemu perempuan. Bagaimana mungkin kau bisa ketemu kalau tidak ada usaha? Oh gitu ya? Iya deh, oke kalau begitu. Nah kalau di kebun terus yang ditemui, monyet. Lalu yang ketiga, yang paling penting itu setelah berusaha, berdoa, yang ketiga bercermin. Kenapa saya bilang bercermin? Kalau wajahmu itu SNI, ya ngerti SNI ya? Standar Nasional Indonesia. Ya sudah kayak begini kita hidungnya rata-rata. Yang penting ada lubang 2 menghadap ke bawah. Itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya itu sudah normal, tidak usah dioperasi. Kecuali lubangnya menghadap ke atas. Itu harus dioperasi, bukan apa-apa. Kalau hujan masuk air mati. Ya, jadi kalau sudah standarnya begini, ndak usah terlalu mimpi mau dapat yang kayak bule, hidungnya mancung. Makanya kau ndak nikah-nikah, karena standarmu tuh terlalu tinggi. Padahal kau sendiri SNI, kau pasang American standar, nggak masuk. Ya udah nikah itu yang penting seiman, takut Tuhan, cocok. Ndak usah lihat kaya miskin juga. Kadang-kadang orang itu ya gitu. Ya, ketika kita membangun rumah tangga bersama-sama, melibatkan Tuhan, imanmu bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya sama suami bangun pernikahan benar-benar bukan dari nol, dari min. Ya, ketika menikah, keadaan keluarga suami saya, papahnya pas bangkrut usahanya.
Saya diusir dari rumah karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya bilang sama dia, kalau dari pihak orang tua saya sudah tidak mungkin dapat dukungan. Ya, saya juga tidak mau kita menikah, kamu minta uang dari keluargamu. Nggak usah, karena pernikahan itu bukan soal pesta resepsinya, tapi soal pemberkatannya. Teman saya telepon, saya tanya, kamu katanya mau nikah bulan depan? Nggak tahu nih Bu, kayaknya belum jadi. Kenapa? Belum dapat utangan dari bank. Lu mau nikah utang bang, nggak usah nikah, batalin dulu aja, nggak usah nikah. Soalnya ceweknya nuntut pesta harus begini, nggak usah kawin. Lu ya utang bank 200 juta buat menikah, begitu menikah bukan bulan madu, bulan racun yang kau alami. Karena mau bayar pestanya sudah selesai, ya cuma untuk heboh-hebohan sama orang, yang ada akhirnya mau bayar utang, stres nggak? Ya saya bilang sama suami, kalau nggak ada uang, kita pemberkatan aja di gereja. Undang teman-teman pelayanan, kasih makan, foto-foto. Yang penting orang tahu kita sudah menikah. Kan itu. Yang terpenting sah di hadapan Tuhan. Zaman sekarang enggak. Foto pretwednya aja, pretwed. Ada yang bangga ngomong sama saya, itu bayangkan Bu, pretwed aja habis 500 juta loh. Hah? Buat foto pretwed? Iya, ke Jepang, ke Paris, Gunung Kidul. Jauh banget ya jatuhnya. Kalau di Gunung Kidul biasanya dikejar ombak-ombak itu ya, di atas air, satu di bawah, satu di atas begini. Wih, pegangan ombak, diterpa ombak, baju pengantinnya terbang, tapi tangannya berpegangan. Waktu udah nikah ada ombak, dicorokin. Itu namanya pretwed. Pernikahan itu nggak penting pretwednya. Yang penting itu, siapa itu? Teriakannya kenceng banget, kayaknya mewakili. Bener ya? Bener. Yang paling penting itu afterwednya. Nggak usah sok gaya-gayaan. Kehilangan esensi. Saya sama suami saya sekarang, kita masuk pernikahan 21 tahun. Foto berduaan terus, saya selalu tulis di IG, afterwed. Itu yang bener. Kalau cuma pretwed itu saya lihat orang di Facebook, di Instagram pasang pretwed di ombak-ombak, saya bilang pret. Lihat aja lu masuk pernikahan, ya mau lihat kalau masih pacaran itu masih cinta. Pernikahan di atas 5 tahun sudah tidak ada cinta, yang ada itu kasih. Karena cinta itu menuntut, kasih itu berkorban. Kasih itu levelnya lebih tinggi di atas cinta. Makanya jangan pernah hanya membangun rumah tanggamu dengan cinta. Kenapa banyak orang cerai? Cintanya habis. Ya, pernikahannya diharapkan, wah, udah habis waktu ini, udah 00 di sana ya. Masih bisa lanjut dikit? Jemaat setuju kalau saya lanjut ya? Nah, kita dengarkan suara rakyat. Nggak usah tepuk tangan. Ya, ini penting saya bicara, saudara. Ya, ketika saya menikah dengan suami saya, bayangan saya, oh kita ini ketemu di gereja. Kurang kudus apa? Bayangkan itu, ketemu di gereja loh. Tempat paling luar biasa ketemu jodoh itu memang di gereja. Jadi kalau ditanya, dulu ketemu di mana Bu? Di gereja. Wih, kudus ya. Daripada dulu ketemu di mana? Terminal. Aduh, ini mau copet atau cari jodoh? Apalagi ketemu di mana? Kuburan. Kuntilanak kali. Saya pertama kali bertobat udah gak pengen nikah. Saya bilang saya hanya mau melayani Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya tidak mau lagi menikah. Satu kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata kepada saya, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Protes, masalah buat lo. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau memang saya menikah, kasih saya jodoh yang terbaik. Saya tidak cari pacar, saya cari jodoh. Karena bagi saya pernikahan satu-satunya alasan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Makanya saya nggak mau salah pilih. Ya, saya cari orang yang seiman dan seimbang. Kalau saya melayani, ya suami saya juga harus melayani. Kalau saya hidup dalam kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan, ya dia juga harus. Makanya saya selalu bilang, saya ini mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya mau kamu menjadi suami yang mendorong saya untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya.
Demikian pun saya akan menjadi istri yang mendorong kamu untuk menggenapi panggilan Tuhan atas hidupmu. Makanya dulu waktu orang naksir, yang naksir saya ini banyak saudara. Nggak percaya loh. Ngece ya. Tapi ya bagi saya harus lihat, maaf. Seganteng apapun kalau merokok, saya nggak mau. Lewat. Ya, kenapa? Itu nanti tidak seimbang buat saya. Ada lagi yang tanya, Bu, emang kenapa orang merokok tidak masuk surga? Di mana ayatnya? Baca di pom bensin. Tidak usah cari-cari ayat di Alkitab. Kalau di pom bensin saja kau tidak diterima, apalagi di surga. Ya, bukan apa-apa ibu-ibu, lu menikah sama cowok yang merokok, uang belanjamu berkurang. Ya, jadi saya berdoa Tuhan kirim jodoh saya. Bayangkan saya ini dari Sulawesi, ketemu jodoh saya di Solo. Dari Solo ke Sulawesi. Itu jauhnya luar biasa. Ya, saya berharap ketika membangun pernikahan, wah rumah tangga kita pasti luar biasa. Ketemunya di gereja. Dia pelayan Tuhan, saya pelayan Tuhan. Dalam hati saya ini pasti kalau berantem, haleluya. Hosana. Bayangan saya. Kita buka-bukaan saja ya. Makanya yaitu suami istri yang tadi di gereja bahasa roh itu saya bilang, Pak Ibu bertobat. Bahasa roh itu jangan hanya dipakai di gereja. Waktu berantem pakai bahasa roh. Jadi waktu mau emosi tunjuk, memang kamu dasar itu bagus itu. Setannya lari. Jangan di gereja lu hebat bahasa roh sampai tingkat langit ke-7, di rumah lu jambak-jambakan. Kristen macam apa begitu? Jadi akhirnya ketika kami menikah, saudara, proses demi proses terjadi. Ya, waktu pertama kali nikah aja kita dari segi bahasa tuh sudah beda. Suami saya Solo. Orang Solo itu ekspresinya kurang. Dia seneng kita ndak tahu, diam aja, dia marah juga diam aja. Ya, jadi suami saya itu kalau marah, dia ngomong, "Say, aku boleh marah ndak?" Saya bilang, marah-marah aja, keles, nggak usah permisi. Orang mau marah, permisi, boleh marah. Nggak ada begitu, saya bilang marah-marah aja. Jadi ketika kami menikah itu luar biasa prosesnya. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Hanya satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa kita harus mencari orang yang seimbang? Ya, mau cocok dari mana kita, saudara? Orang dia orang Solo, saya Sulawesi. Dari segi bahasa kita sudah beda. Dari segi makanan kita sudah beda. Orang Solo manis, semuanya manis, tidak pedas. Orang Sulawesi asin dan pedas. Cocoknya dari mana? Saya pertama kali menikah, masak 2 macam, ayam kecap, ayam rica. Ricanya sekilo, kecapnya sebotol. Makan dah kita satu meja. Ya, lama-lama saya pikir kok kita ini tidak bisa menyatu kalau begini, bagai sepasang sepatu selalu bersama tapi tidak bisa pernah bersatu. Ya, begini sajalah, saya bikin ayam rica, saya kasih kecap 1 botol. Tapi cabenya tetap 1 kilo. Jadi suami saya nyicipin, dia bilang, manisnya sih dapat, tapi pedesnya gila. Saya makan, pedesnya enak, tapi kok manis banget ya. Tapi lama-lama terbiasalah kita. Nah, cocoknya dari mana? Makanya kalau ada orang mau nikah, kenapa belum nikah? Belum ketemu yang cocok, Bu. Cocok sesuai seleramu. Atau firman dulu. Kalau engkau cari suami yang cocok dengan seleramu, ya saya ucapkan selamat, tidak akan menikah seumur hidup. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang cocok. Tidak ada manusia yang cocok. Ya, yang ada itu kita harus mencocokkan diri dengan firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka manusia roh kita sehat. Jadi kita berdua sepakat, berantem 5 menit sekarang bisa. Saya malah kadang ngomong ke suami saya, kita ini kok sekarang gak pernah berantem ya? Iya ya, berantem yuk. Karena apa yang mencocokkan firman. Karena itu mari kita membangun manusia roh yang kuat. Ya, saya tutup dengan satu cerita. Satu kali menggambarkan bagaimana manusia roh kita sehat. Saya sama suami, saya pelayanan, saudara. Terus sudah selesai, saya bilang, saya jemput ya. Oh iya,
10 menit lagi nyampe, kamu berdiri aja depan jalan. Saya berdiri saudara. Panas kan? Saya berdiri, dia bilang 10 menit. Saya lihat jam, oh tinggal 5 menit lagi saya berdiri. Saya pamitlah dari persekutuan, mereka masih lanjut, saya pulang duluan. Saya berdiri di depan situ panas. Ya masih panas pertama, manusia rohnya masih kuat. Nah sukacita damai sejahtera, haleluya, puji Tuhan ya, panas gitu ya. Lama-lama 10 menit lewat, saya udah kejemur, dia belum datang-datang. Saya telepon, di mana? Sabar. Lah saya nggak ngerti keadaannya dia juga tidak ngerti kan keadaan saya sudah terjemur panas kan. Saya nggak ngerti kalau dia kena macet, dia juga sudah berusaha cepat. Akhirnya saya tunggu lama, 15 menit tidak datang, hampir 20 menit baru datang. Itu yang namanya manusia roh, sudah mulai sekarat, daging yang muncul. Ya, lalu dia datang saudara. Ketika dia datang, saya gimana responnya? Hai sayang, I love you, I want you, I need you. Begitu? Enggak. Dia datang, saya buka pintu mobil, saya banting pintu mobil. Lama banget loh, katanya cuma 15 menit, cuma 10 menit. Ini saya tunggu sampai 20 menit, kepanasan badan saya ini, kepala udah mau pecah. Lalu dia bilang gini, kamu kan nggak tahu saya itu tadi bagaimana kesulitannya di jalan. Iya, tapi kan nggak usah ngomong jadi panjang kan. Akhirnya di jalan kami diam 1000 bahasa. Di mobil, diam-diaman. Di jalan tol, dia injak gas. Perhatikan kalau rohmu itu lemah, jiwamu sakit. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kalut, perasaan kalut, kehendaknya berbuah. Dia injak gas saudara. Ya udah di atas 140. Saya lihat gini, wah orang sakit jiwa ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, iya 2 orang sakit jiwa di dalam mobil. Kalau kamu terus-terusin, terus kamu berdua kecelakaan di tol, gara-gara lu sakit jiwa, kecelakaan lagi marahan, berantem, nggak ada yang mau berdamai, masuk neraka dua-duanya. Cuma gara-gara nunggu lama, yang satu kena macet. Lalu Roh Kudus ngomong sama saya, berbaikan sekarang. Sudah lebih dari 5 menit ini, diam-diaman di mobil sudah 15 menit lebih. Saya dalam hati nggak mau, kan dia yang salah. Harusnya dia dong yang minta maaf. Dia juga diomongin Roh Kudus gitu, dia juga ngomong, kan dia yang salah, bukan saya. Capek nggak Roh Kudus? Roh Kudus bilang capcay deh. Kesini ngomongnya itu, kesini ngomongnya juga itu. Memang dasar sakit jiwa ya. Lalu Roh Kudus kuat di hati saya cepet. Ya kalau terjadi apa-apa karena dia nggak pernah nyetir seperti itu. Tapi karena marah, rohnya sakit, jiwanya sakit, jadi berbuah kepada perbuatan. Akhirnya dia nginjak gasnya. Itu saya pikir, iya juga nih kalau tabrakan atau kita senggolan sama mobil kayak gini nggak sampan ngerem, mati nih berdua. Roh Kudus bilang, sekarang minta maaf, berbaikan. Saya tangannya dia itu kan di sini ya, di porsnelen. Roh Kudus bilang gini, angkat aja tanganmu, taruh di atas tangannya dia, nggak usah ngomong, dia udah tahu itu mau berdamai. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya mau angkat tangan saya ini kayak orang kena stroke. Bener, kenapa? Rohnya ini loh melemah. Ya, jadi saya tuh jatuh lagi. Roh Kudus bilang, ayo dalam nama Yesus. Saudara, kayak itu tuh ya, kalau daging kita begitu. Akhirnya saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tuh ngomong gini, ada iblis yang duduk di tengahnya kalian berdua. Kamu mau iblis ikut di mobilmu? Wah, marah saya melihat dalam alam roh, setannya lagi ketawain kita dan gini-giniin kita ya. Pendeta sakit jiwa. Langsung saya dalam nama Tuhan Yesus, setan, hari ini juga kamu turun di jalan tol ya, numpang di truk belakang. Jangan numpang di mobil saya. Saya angkat tangan saya taruh di atas tangan suami saya. Sorry ya say. Orang Solo tanpa ekspresi nyetir sambil dari tadi kek. Enak banget, santai lah dari tadi kek. Iya, kau lagi sehat, jangan sombong. Sedikit aja Tuhan gunting 1 urat di jantungmu, mati kau. Saya kadang-kadang bingung lihat orang itu saudara, nggak takut Tuhan, hidup berbuat dosa seenaknya. Dia pikir nggak ada Tuhan. Waktu kau hidup melakukan kehendak setan, kau sedang menyakiti hati Tuhan. Karena nggak gampang. Tuhan mati, taruh nyawanya loh buat kita untuk tebus engkau dari dosa. Dan dengan enaknya kau melakukan dosa tanpa peduli perasaan Tuhan. Jangan cuma nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu. Malaikat bilang pret. Apa kau tahu hati Tuhan? Ketika engkau tidak mau mengampuni, apa kau rasa bagaimana perasaan Tuhan?
Ketika engkau tidak mau menyerahkan hidupmu untuk hidup takut Tuhan, apa kau tahu bagaimana hati Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya? Saya ketemu bapak-bapak saudara, dia bilang, Bu, tadinya saya ini benci sama istri saya. Istri saya itu cerewet. Di rumah itu pokoknya saya nggak betah. Saya berulang kali kasih ayat itu, hai istri, tunduklah pada suamimu. Akhirnya saya dapat khotbahnya Bu Debbie tuh. Iseng saya penat, saya pusing, kakak saya ngirimi khotbahnya Bu Debbie terus. Kamu kalau stres dengerin ini loh, dengerin khotbah ini. Pertama dia cuekin, kedua dia cuekin. Satu saat lagi stres. Bapak-bapak, kau itu kalau selingkuh gak makin damai hatimu, percayalah. Dosa itu bikin stres. Lalu dia stres, kakaknya kirim, ini dengerin ini. Lalu satu saat dia klik. Dia dijamah Tuhan lewat khotbah saya. Lalu dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau bertobat, buka jalan Tuhan. Waktu dia berdoa begitu, istrinya tak ketahuan chattingannya dengan selingkuhannya. Terus dia bilang gini, aku kan mau bertobat Tuhan, bukannya istri saya tahu. Tapi kan itu jawaban doa. Ya, saya bilang Pak itu justru jawaban doa loh. Karena kalau istri tidak tahu, bapak tobat sendiri bisa jatuh lagi. Karena istri belum tahu. Jadi jawaban doanya, ya Tuhan kasih tahu istrimu. Lalu ketika dia mulai dengar khotbah-khotbah saya, dia bilang gini, Bu, saya jadi ngerti waktu dengar khotbahnya Ibu Debbie tentang suami. Ternyata ayatnya untuk suami itu berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Itu ayat berat nggak Bapak-bapak? Jadi ternyata suami disuruh mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Ternyata lebih berat dari ayat yang buat istri. Kata dia gini, aduh sejak saya tahu itu Bu, saya bertobat Bu, ternyata saya juga tidak melakukan. Bayangkan saya ini harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi istri saya seperti mengasihi jemaat. Jadi saya syok waktu dengar ayat itu Bu. Saya bilang Pak, sebenarnya suami-suami engkau tidak perlu tuntut-tuntut istrimu tunduk. Kalau engkau menjadi seperti Kristus yang mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi jemaat, Kristus mengasihi jemaat. Tidak usah bilang-bilang sama istri tunduk, saya yakin otomatis. Kau pulang kerja, masuk rumah istrimu sudah begini, Papa. Itu udah tunduk-tunduk banget. Asal kau menjadi seperti Kristus Bapak-bapak. Coba bilang sama istrimu, sayang aku mau jadi seperti Kristus. Coba bilang sama istrimu, coba. Lihat istrimu ngomong, jangan lihat istri orang. Malah lihat-lihat istri orang, suruh lihat istrinya sendiri loh. Amin Bapak-bapak. Sulit memang, tapi itu kehendak Tuhan. Nah kita bicara tentang kehendak Tuhan apa? Nggak usah terlalu muluk-muluk. Lalu akhirnya saudara Musa mulai berargumen Tuhan. Terus bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya? Kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Kamu tuh nggak usah ngaku-ngaku. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan bilang kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Bilang namaku aku adalah aku kata Tuhan. Perhatikan aku adalah aku huruf besar. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Waktu aku adalah aku yang menyertai kita. Artinya apa? Aku adalah aku, ini bicara tentang otoritas Tuhan yang tidak bisa dibendung atau dibatasi oleh kuasa apapun juga. Aku adalah aku yang menyertai engkau, yang tidak akan bisa dibendung oleh raja sekalipun. Masalah apa yang terlalu berat di depanmu hari ini? Waktu aku adalah aku yang menyertai engkau. Anak muda, engkau gak perlu takut dengan masa depan yang makin buram nih. Makin banyak dipecat orang-orang nih, pengurangan. Ini udah pada pengurangan pegawai. Sementara kau belum lulus kuliah, belum lulus SMA. Rasanya menghadapi masa depan ini kayak apa? Waktu aku adalah aku, dia yang berdaulat atas hidup kita dan yang punya otoritas itu menyertai. Bahkan alam semesta ini tunduk kepada aku adalah aku. Tuhan dan Raja kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tapi Tuhan itu tunggu, kamu mau enggak? Lalu Musa bilang kalau mereka nggak percaya, Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melempar tongkat itu, Alkitab berkata tongkat itu berubah menjadi uang. Oh, ular. Ular. Lalu Tuhan bilang pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, dia kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan bilang sekarang masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan. Waktu Musa keluarkan penuh kusta, tangannya ini putih semua jadi kusta. Tuhan bilang masukin lagi ke jubahmu, keluarkan. Waktu dikeluarkan sembuh. Cukup itu menjadi tanda bagimu? Pergi, Musa ngomong lagi, Tuhan tapi aku ini berat lidah, enggak pinter ngomong. Tuhan bilang siapa yang menciptakan mulut manusia untuk bisa dapat berbicara? Siapa yang menciptakan mata manusia untuk bisa melihat? Aku adalah aku yang berkuasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi Tuhan cuma tunggu kau ada niat gak untuk mau. Tuhan tahu untuk kita melakukan kehendaknya itu berat. Seringkali untuk keluar dari dosa pun itu sangat berat. Tapi dia melihat niat hatimu. Dan ketika ada niat, barulah Tuhan itu bisa bekerja. Katakan aku mau keluar Tuhan. Aku mau melakukan kehendakmu. Saya kemarin waktu datang ke sini saudara. Waktu mau landing, seperti biasa tinggal beberapa saat landing diumumkan. Para penumpang yang terhormat, saat landing sudah dekat. Tegakkan sandaran kursi, lipat meja, kenakan sabuk pengaman dan buka jendela di sebelah Anda. Semua udah duduk, seneng nih ya. Seneng, ya sudah mau nyampe. Tiba-tiba diumumkan. Baru saja kami mendapat peringatan dari Bandara Surabaya bahwa saat ini di bandara sedang hujan lebat. Jadi kita tidak bisa landing sekarang dan kita akan berputar-putar sambil menunggu pengumuman dari bandara izin untuk mendarat. Kalau putar-putar di Pakuwon Mall enak, ya enak. Putar-putar di atas udara lagi keadaan cuaca tidak bagus, bikin deg-degan. Tapi saya cuma pikir gini, biasalah cuaca buruk. Saya main game saudara. Ya, saya tuh kalau di pesawat kalau nggak baca Alkitab main game. Karena memang sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi ya main game aja. Saya cuek aja, tahu-tahu ini muter kok lama ya, sudah lama muter-muter ini. Saya lihat jam, udah setengah jam. Perasaan udah mulai nggak enak, lalu saya protes sama Tuhan ini, Tuhan ngapain sih Tuhan? Ini pakai acara begini nih loh, landing tinggal landing loh. Karena saya tiba-tiba ingat dulu saya pernah mau pelayanan di Pekanbaru nggak bisa landing. Lalu dialihkan ke Batam, saya harus nginap semalam di Batam, jadi batal pelayanan pulang lagi ke Jakarta. Karena nggak ada pesawat yang mau ke sana. Saya pikir ini kalau batal landing kita balik ke Jakarta atau di Bali terus nginap lagi semalam, aduh tambah capek saya ini. Terus saya bilang Tuhan ngapain sih Tuhan nggak bikin? Terus di hati saya itu berkata ini, kan kamu dari tadi nggak doa, malah main game. Bertobat. Kadang-kadang memang pendeta ini perlu bertobat juga. Ya, saya baru minta ampun sama Tuhan. Oh ya Tuhan ampuni saya ya. Kenapa saya nggak ingat berdoa ya? Saya matikan game saya berdoa. Tuhan, Engkau yang mengatur alam semesta, cuaca, langit, hujan, petir, badai. Aku percaya pada kuasa-Mu. Engkau adalah aku itu. Tolong Tuhan, beri cuaca yang terbaik di Bandara Surabaya supaya kami bisa landing dengan aman. Saya amin, begitu amin, saya dengar suara di hati gini, tunggu ya 5 menit. Bener, gak lama 5 menit, bunyi ting tong. Para penumpang yang kami hormati, kita telah menerima pemberitahuan dari Bandara Surabaya, kita akan bersiap untuk mendarat. Wow, enggak? Seringkali kita pikir itu cuma perkara kecil. Padahal Alkitab bilang, tetaplah berdoa. Saya cuma pikir nanti gampang juga, ntar juga cuacanya bagus, ntar juga lama-lama juga berhenti sendiri. Ayo libatkan Tuhan dalam segala perkara saudara. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, masa depanmu yang mau pilih jodoh. Jangan sembarangan. Cari kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Lalu ketika Musa bilang begitu, Tuhan bilang aku yang ciptakan lidahmu loh. Akhirnya Musa berkata, oke Tuhan ini aku. Utus aku. Dan dia melakukan kehendak Tuhan.
Bapak Ibu, kenapa hari ini saya bicara tentang melakukan kehendak Tuhan? Yang terakhir coba kita buka Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ternyata tidak semua orang Kristen akan masuk sorga. Pendeta sekalipun, gembala sekalipun, pendoa sekalipun, kalau kau tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu firman Tuhan, engkau tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa memasuki tahun yang baru 2026. Bahkan banyak yang tidak sampai di bulan ini, saudara. Kita melihat ya kemarin bagaimana bencana yang datang menimpa mereka. Kalau kita lihat video-video air bah itu datang, ya air dari atas itu longsor dan banjir bandang. Orang tidak tahu, mereka lagi tidur, mereka lagi tidak ngapa-ngapain di rumah tanpa persiapan. Tiba-tiba semuanya habis begitu saja. Bahkan sangat memedihkan hati ketika saya melihat video-video yang beredar. Ada bapak yang terus menggali tanah sambil panggil-panggil nama anaknya yang hilang. Ada ibu yang gali tanah untuk panggil nama anaknya yang tidak diketemukan. Hampir 1000 korban jiwa, saudara. Ya, ini terjadi. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menyikapi Natal ini adalah sebuah peristiwa di mana kasih karunia Tuhan itu datang ke dalam dunia. Kita menerima karya keselamatan. Bagaimana kita menyikapi itu semua, saudara? Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya, Yesus Kristus yang menyatakannya. Bapak Ibu, barang siapa yang percaya hari ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya, semua percaya. Kalau enggak, saudara pulang saja. Ya, berarti salah tempat kau. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus Tuhan harus datang ke dalam dunia dan datang sebagai manusia? Kira-kira kalau hari ini ada yang bertanya kepada saudara, tolong jelaskan kenapa Tuhan menjadi manusia dan harus datang ke dalam dunia. Siapa yang bisa jawab? Hello? Nanti dapat sepeda listrik loh dari Pak Sem. Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang Kristen dari kecil? Waktu lahir udah ceprot teriaknya haleluya. Semua banyak yang Kristen dari kecil? Ya. Siapa yang sudah jadi Kristen di atas 20 tahun? Nggak ada. Ini semua petobat baru ya. Saudara, bayangkan loh, saudara yang duduk di gereja, yang menjadi Kristen puluhan tahun, saudara bahkan nggak bisa jawab loh kalau orang tanya begitu. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia dan mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Nanti kalau ada yang tanya, saudara bilang, nanti saya kasih nomor HP-nya Bu Debbie ya. Nanti biar dia yang jawab.
Alkitab berkata kita ini harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu. Saya sedih kalau lihat orang Kristen begini loh. Saya ini dulu bukan Kristen. Saya mengenal Yesus dari tahun 95. Saya mulai baca Alkitab. Waktu saya mulai baca Alkitab, firman Tuhan mulai terbuka. Saya mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan saya, kata firman Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak merdeka? Karena kau nggak pernah membaca firman Tuhan. Satu-satunya alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan menjadi manusia. Dulu saya pernah di Jakarta pelayanan naik Grab, sopir Grabnya bukan orang Kristen. Lalu dia tanya sama saya gini, Bu, orang Kristen itu Tuhannya manusia. Kenapa? Ya, orang Kristen percaya sama Tuhan yang menjadi manusia. Masa Tuhan jadi manusia? Saya tanya balik sama dia, Bapak percaya nggak Tuhan Maha Kuasa? Percaya. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi api? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi air? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi apa saja? Bisa. Karena dia Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak Tuhan bisa menjadi manusia? Jawabannya, bisa. Saya bilang tuh Bapak barusan jawab bisa. Sekarang kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Jawabannya tadi ayat yang ke-18. Kita baca ulang saudara, ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang apa? Yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Kenapa Tuhan harus datang menjadi manusia? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Bahkan kalau lihat Tuhan, mati saudara. Kenapa dari dulu Allah melarang bangsa Israel membuat patung dalam bentuk apapun? Bahkan itu masuk di 10 hukum. Ya, jangan ada padamu Allah lain yang menyerupai apapun. Bangsa Israel karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau mereka ketemu buatan yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Mereka ketemu gunung batu yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Bahkan ingat ketika Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, lalu Tuhan membunuh mereka dengan mengirimkan ular-ular tedung di padang gurun. Dan ketika ular tedung datang, mereka semua dipatok ular, bahkan yang dipatok itu semuanya mati. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan kepada Musa, Musa, tolong doakan kami di hadapan Tuhan, kami minta ampun karena kami sudah melawan Tuhan dan kami melawan Musa sebagai hamba Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangsa ini minta ampun, Tuhan ambil kembali ular-ular ini supaya mereka tidak mati semua. Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tembaga, lalu kau buat bentuk ular, lalu ikat di satu tongkat besi, dan taruh itu, siapapun yang digigit ular, mereka harus melihat kepada tongkat besi itu, supaya dia tidak mati. Kenapa Tuhan tidak mengambil semua ular itu? Seperti permintaan mereka. Ambil semua ular-ular ini Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, bikin ular tembaga, taruh di tiang. Siapapun yang dipatok ular, suruh dia lihat ke tiang itu. Kalau dia lihat, dia taat, dia tidak mati. Tapi kalau dia nggak taat, dia mati. Tuhan sengaja nggak ambil ular-ularnya, karena Tuhan udah tahu akal-akalannya mereka. Kalau ularnya diambil, nggak ada yang patok, udah mereka kurang ajar lagi tuh, berdosa lagi. Ketika akhirnya Musa membuat tiang tembaga itu, dan siapapun yang digigit ular, dia melihat ke situ, dia nggak mati. Kalau kita yang saudara pernah pergi ke Israel, terutama kita masuk pertama kali di Jordania, kita berkunjung ke Gunung Nebo atau Gunung Musa. Di situ ada monumen ular tembaga. Banyak peserta yang bertanya sama saya, Bu Debi, ini asli dari zaman Musa? Enggak. Yang asli sudah dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika tongkat itu ada, bangsa Israel mulai menyembah kepada tongkat itu, menjadi berhala. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak pernah melihat
Tuhan. Mereka nggak tahu Tuhan itu siapa. Mereka tidak mengenal Tuhan itu siapa. Inilah alasan kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia untuk mengenalkan dirinya. Dan selama Yesus ada di dunia, dia mengajarkan petunjuk jalan kebenaran supaya manusia yang taat hidupnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua nggak ada yang pernah lihat Tuhan, tapi Kristus Yesus membawa rupa Tuhan itu bagi manusia. Kita bersyukur sekarang kita kalau berdoa tinggal tutup mata, bayangkan wajah Tuhan. Ada satu orang pemabuk, saudara, Kristen, tiap hari mabuk. Satu kali pendetanya bilang, kamu tuh bertobat, datang sama Tuhan, pergi ke gereja. Lalu dari tengah kemabukannya dia bilang, kalau Tuhan Yesus menampakkan diri sama saya, baru saya percaya dia itu Tuhan. Satu kali dia mabuk pulang ke rumah, tiba-tiba di kamarnya ada asap putih. Ada kakek-kakek tua muncul. Dia tanya, Tuhan, kaukah itu? Kakek itu bilang, aku anggur cap orang tua. Kau itu lagi mabuk, tapi berharap ketemu Tuhan. Orang tiap hari mabuk, ya yang datang pasti anggur cap orang tua. Susah kalau kita nih nggak kenal Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Yesus datang menyatakan dirinya. Bahkan bukan cuma itu dikatakan di sana, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Bukan cuma satu kasih karunia yang menyelamatkan kita, tetapi dalam hidup kita ini setiap hari kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara? Sesuatu yang kita dapatkan bukan karena kekuatan kita, karena ketidakmampuan kita, dan Tuhan berikan itu kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Bahkan kita hidup hari ini itu karena kasih karunia. Seringkali kita lupa bersyukur. Padahal kita sudah lihat begitu banyak orang tidak mendapat kesempatan memasuki akhir tahun ini. Kita nggak tahu, mungkin ini Natal terakhir. Mari kita siap-siapkan diri. Mari kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kita baca Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-14, saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-14 mulai. Kita lihat sama-sama, baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah apa? Imam yang apa? Yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ayat ini berkata kita punya imam besar agung yang namanya Yesus Kristus. Apa itu imam besar? Imam besar itu dulu tugasnya setahun sekali dia masuk ke dalam bait suci, ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan darah korban pengampunan dosa bagi umat. Kalau imamnya kudus, pengampunannya diterima. Tapi kalau imamnya tidak kudus, maka matilah dia. Dan tidak ada pengampunan dosa bagi umat manusia. Yesus Kristus bukan hanya menjadi korban darah persembahan, dia juga menjadi imam besar bagi kita. Karena itu kita nggak perlu lagi pakai perantara untuk ketemu Tuhan. Saya tadi di parkiran ada jemaat yang datang ketemu saya. Bu Debi, ya ampun Ibu. Kenapa Bu? Ibu doakan saya dong, saya ini punya banyak masalah. Saya bilang, Bu, maaf, bukan saya tidak mau mendoakan Ibu. Kalau saya mau basa-basi, bisa 1 menit saya doakan Ibu. Tapi basa-basi.
Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibu ini. Semua masalah persoalannya Tuhan menjadi jawaban. Dalam nama Yesus. Amin. Tapi apakah doa seperti itu didengar Tuhan? Saya bilang sama ibu itu, jadilah Kristen yang benar. Doa yang didengar Tuhan tuh doa yang lahir dari hati yang hancur. Kalau ini mah kita cuma pencitraan saya, Bu. Hati saya tidak hancur berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu masuk kamar. Ibu duduk di tempat tidur ibu. Ibu datang sama Tuhan, ibu berdoa. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Berhenti saudara. Ya, kadang saya ketemu orang di bandara, udah lari-lari mau cepet-cepet. Bu, doain bu. Ngapain? Ya, saya bilang saya nggak mau berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu doa sendiri di kamar. Kalau mau foto, ayo 1 detik. Foto aja, nggak usah doa. Jangan jadi Kristen yang tidak mengerti kebenaran saudara. Yesus adalah imam agung kita. Dan ayat ini berkata dia bukan hanya imam agung yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apapun pergumulan yang kau alami hari ini, Tuhan tahu dan dia rasa. Makanya saya bilang kalau kita ini cuma dihina orang, cuma difitnah, nggak usah terlalu alay lebay. Amin. Kalau engkau cuma difitnah, direndahkan, dibully sama orang, nggak usah kau pikir dan kau merasa masalahmu itu sudah paling besar. Hello, please deh. Bertobat. Kalau engkau cuma difitnah sama mertuamu, kalau engkau merasa sakit hati, tersakiti, ya, anak-anak muda zaman sekarang kalau kau cuma difitnah sama teman kerjamu, jangan kau merasa masalahmu paling besar. Saya nih ketika menghadapi pencobaan, saya malu mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa masalahku besar? Kata malaikat, pret. Hello, masalahmu itu enggak ada apa-apanya. Yesus dia itu bukan cuma difitnah. Dia dihukum, dia dipukul, dia dicambuk. Kalau dicambuk begini saudara, cambukannya itu ada mata durinya, dagingnya tercabik. Bukan cuma itu, dia mukanya diludahi. Antara kita di sini adakah kita yang pernah mukanya diludahi? Saudara ada yang diludahi di sini? Belum ada kan? Makanya kalau engkau cuma difitnah, cuma diomongin sama mertuamu, cuma diomongin sama iparmu, nggak usah tersinggung. Orang Kristen itu masalahnya cuma di sini-sini tok, makanya imannya nggak maju-maju. Cuma tersinggung sama mertua, tersinggung sama ipar adalah maut, mertua adalah maut, semua maut kau bilang. Itu artinya kau syaitan. Bertobat. Yesus itu mengalami penderitaan. Makanya saya bilang saya malu saudara. Sekalipun saya sudah diusir dari rumah, nggak ada makanan apa-apa, saya malu untuk berkata, Tuhan kenapa masalahku berat, pret. Yesus menjadi manusia, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia difitnah, dianiaya, dipenjara, diperlakukan tidak enak. Dia nggak protes, dia nggak berbuat dosa. Lalu siapa kita? Sehingga kita protes ketika orang menyakiti kita, ketika orang berbuat yang tidak enak sama kita, ngapain kita protes? Tuhan pernah merasakan. Dan ayat ini berkata begini, ayat 16, sebab itu, ini yang harus kita lakukan saudara. Ketika engkau mengalami penderitaan yang berat, ketika engkau mengalami pergumulan yang berat, ketika engkau bergumul dengan dosa yang rasanya begitu berat dan engkau tidak mampu mengatasinya, ayat ini bilang, ayat 16, sebab itu marilah kita apa? Menghampiri, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia itu sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami kasih karunia itu. Kenapa? Engkau tidak punya cukup keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Waktu engkau ingin keluar dari dosa saudara, saya nggak tahu hari ini di antara kita saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, aku nggak mampu mengampuni. Hari-hari ini persoalan dalam kehidupan kita ini, aduh, cuma gara-gara masalah kepahitan banyak loh orang cerai.
Banyak orang cerai. Karena itu saya bilang kita perlu kasih karunia untuk menjalani hidup. Supaya engkau mampu mengampuni suamimu, sekalipun dia itu kasar, dia tuh jahat. Minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Amin, saudara. Kenapa kita perlu kasih karunia? Supaya kita diberi kemampuan untuk menjalani setiap proses hidup kita. Dan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan. Sampai kita ketemu waktu Tuhan untuk mengalami pertolongan kita pada waktunya. If I got